nyebar. Virus koronanipun becik ning omah kabeh diresiki, basuh asta nganggo masker lan waspada. Halo bapak-bapak juri, nama saya Galo. Galo sedih dan bosan karena Galo nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu bapak ibu guru, nggak bisa ketemu Kakong dan juga Uti. Gara-gara corona. Padahal Galo kangen sama teman-teman, sama bapak ibu guru, sama Kakong dan juga Uti. Oh iya, tapi Galo ingat, Uti pernah memberikan buku cerita kepada Galo. Buku itu bercerita tentang legenda Minimita. Legenda itu berasal dari kota Surakarta, kota kita tercinta. Bapak-bapak juri, mau tahu nggak ceritanya? Galo ceritakan ya. Sejak zaman dahulu, Surakarta dikenal sebagai wilayah yang subur dan makmur. Sekitar tahun 1800-an, pada saat Sunan Pakubuwono V bertahta, Surakarta dilanda pagebluk berupa wabah sampar yang mengerikan. Di mana-mana, rakyat banyak yang merintih kesakitan akibat penyakit sampar yang diderita. Sampar itu adalah nama lain dari penyakit pes. Orang yang menderita sampar badannya sakit sekali, demam tinggi, menggigil, bahkan sampai ada yang kejang-kejang. Aduh, badanku sakit sekali. Tolong, tolong sembuhkan aku. Sebagai seorang raja yang bijaksana, Sunan Pakubuwono V tidak malu untuk mengoreksi diri serta memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, ampunilah hamba dari segala dosa. Tolonglah hamba beserta seluruh rakyat Surakarta agar dapat terbebas dari wabah ini. Setelah Sunan berdoa, tiba-tiba Sunan mendapatkan wangsit bahwa pagebluk akan berakhir jika Sunan dapat menemukan lelaki pancal panggung. Sunan pun terkejut, hatinya bingung dan hanya bisa terdiam. Apakah aku harus mengorbankan seorang manusia? Aku harus tahu makna pesan itu agar Surakarta terbebas dari wabah ini. Akhirnya Sunan pun menyamar menjadi rakyat jelata. Dia berpakaian layaknya seorang pengemis. Hari demi hari, malam demi malam, sang penyamar menelusuri kampung-kampung. Semua dilaluinya tanpa sedikit pun kemewahan seperti di keraton.
Siapa kamu? Dasar gembel, mengganggu orang saja. Maafkan saya, Tuan. Saya hanya mencari tempat untuk beristirahat. Beristirahat? Memangnya kamu siapa? Kamu kan cuma gembel. Kamu lebih pantas di luar. Saya bukan peminta-minta, Tuan. Saya hanya seorang pengembara. Bohong. Kamu pasti pengemis yang ingin mencuri harta, kan? Lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Sang penyamar pun pergi dengan sedih dan prihatin. Ternyata masih ada juga rakyatnya yang semena-mena terhadap orang lain. Sambil terhuyung-huyung karena lelah, sampailah sang penyamar di sebuah gubuk reot. Sang penyamar pun mengetuk pintu gubuk tersebut. Tak lama kemudian, pintu itu pun terbuka dengan lebar. Dari balik pintu itu, ada seorang wanita tua yang dengan ramah dan hangat menyambut sang penyamar. Selamat malam, Kisana. Selamat malam, Nek. Sebelumnya, saya minta maaf. Bolehkah saya beristirahat di sini semalam saja? Oh, tentu saja, Kisana. Silahkan masuk. Melihat seorang tamu yang kelelahan, nenek itu segera menyajikan secangkir teh hangat dan makanan sederhana yang sebenarnya sudah disiapkan untuk dirinya sendiri. Hati sang penyamar pun terharu dan hampir meneteskan air mata. Betapa mulia hati wanita tua itu. Meskipun dia serba kekurangan, namun dia dengan tulus dan ikhlas menolong orang yang sedang kesusahan. Terima kasih, Nek. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan Nenek. Sama-sama, Kisana. Bukankah kita hidup di dunia ini harus saling tolong-menolong? Tapi, apakah Nenek tidak takut kalau saya merampok atau menyakiti Nenek? Apa yang perlu saya takutkan? Saya kan hanya seorang wanita tua miskin. Keesokan harinya, sang penyamar pun bangun dengan tubuh yang segar. Nek, saya sudah ditolong Nenek, tetapi saya belum tahu siapa nama Nenek. Orang-orang di sini biasa memanggil saya Nini Mita. Lalu, siapakah laki-laki kaya dan angkuh yang tinggal di rumah mewah itu, Nek? Oh, itu rumah Ki Demang Keduang. Mengapa Kisana? Apakah dia seorang tokoh di desa ini, Nek? Ki Demang Keduang adalah seorang juragan beras yang kikir dan serakah. Rakyat di desa biasa memanggilnya Ki Demang Pancal Panggung. Apa? Ki Demang Pancal Panggung? Setelah mengetahui siapa Pancal Panggung itu, sang penyamar pun kembali ke tempat tinggalnya di Keraton Surakarta. Sesampainya di keraton,
Sunan pun menyuruh utusannya untuk menengok keadaan Ninimita. Sunan berharap keadaan Ninimita menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Sebab Sunan telah meninggalkan uang sebanyak 200 dinar di bawah tikar tempat tidur Ninimita. Beberapa hari kemudian, utusan Sunan pun kembali ke Keraton Surakarta setelah melaksanakan tugasnya. Bagaimana keadaan Ninimita sekarang? Sudah lebih baikkah kehidupannya? Maaf Baginda, ternyata keadaan Ninimita masih sama seperti sebelumnya. Dia masih miskin dan serba kekurangan. Utusan Sunan pun bercerita kepada Sunan bahwa uang yang telah ditemukan Ninimita di bawah tempat tidurnya telah dilaporkan Ninimita kepada Ki Demang. Sebab Ninimita merasa bahwa uang itu bukan miliknya, dan Ki Demang pun justru mengaku bahwa uang itu adalah miliknya yang tertinggal pada saat ia menagih hutang di rumah Ninimita. Maka murkalah Sunan mendengar hal itu. Sunan pun berpikir bahwa Ki Demang Pancapanggung itu memang benar harus dibunuh. Namun pada saat pagi menjelang, Sunan kembali mendapatkan wangsit bahwa yang harus dibunuh itu adalah sifat egois, kikir, dan serakah. Akhirnya Sunan pun mengumumkan pesan itu kepada seluruh rakyat Surakarta. Wahai rakyatku, ketahuilah, dalam menghadapi Pagebluk ini, kita harus membunuh sifat egois, sifat kikir, sifat serakah, dan semena-mena terhadap orang lain. Mari kita saling peduli, saling berbagi, dan saling menolong satu sama lain. Perlahan-lahan, wabah pun berkurang, dan Pagebluk pun sirna dari Surakarta. Konon ceritanya, Ninimita pun diangkat menjadi abdi dalam di Keraton Surakarta. Nah, bapak-bapak curi, sekarang Galuh sudah tidak bosan. Dalam menghadapi pandemi ini, kita harus saling berbagi, saling peduli, dan saling menolong satu sama lain. Sekarang Galuh mau belajar dulu ya. Dadah.